Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam yang dipenuhi bisikan rahasia sejarah, sebuah dokumen lama yang konon berasal dari catatan pribadi Soekarno kembali muncul setelah puluhan tahun tersembunyi dalam arsip yang hampir terlupakan. Dokumen itu berisi sesuatu yang mengejutkan, sebuah ramalan tentang masa depan Indonesia, tentang munculnya seorang pemimpin dari tanah Sunda yang akan bangkit ketika negeri ini berada dalam pusaran krisis politik besar. Selama bertahun-tahun cerita itu dianggap sekadar legenda sejarah, sampai nama Deddy Mulyadi mulai muncul dalam percakapan elit kekuasaan menjelang pemilihan presiden 2029. Apakah ini hanya kebetulan sejarah, atau justru potongan puzzle besar yang selama ini tersembunyi dari publik? Malam di Jakarta terasa berbeda malam itu. Langit kota menggantung rendah dengan awan gelap yang bergerak lambat di atas gedung-gedung pemerintahan yang berdiri seperti benteng kekuasaan. Lampu jalan memantul di aspal basah setelah hujan turun sejak sore, menciptakan bayangan panjang yang bergerak samar setiap kali kendaraan melintas. Di balik gemerlap kota yang tidak pernah benar-benar tidur, terdapat dunia lain yang jauh lebih sunyi dan penuh rahasia. Dunia para elit yang mengendalikan arah negeri ini dari balik pintu tertutup. Di sebuah rumah tua bergaya kolonial di kawasan Menteng, sebuah pertemuan berlangsung tanpa agenda resmi, tanpa catatan protokol, dan tanpa kehadiran media. Rumah itu tampak seperti bangunan biasa dari luar, tetapi di dalamnya malam itu berkumpul beberapa tokoh yang selama puluhan tahun berada di lingkaran kekuasaan Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa mengendalikan arah politik dari balik layar, orang-orang yang jarang terlihat oleh publik tetapi jejak keputusannya terasa di seluruh negeri. Ruangan tempat mereka berkumpul memiliki langit-langit tinggi dengan lampu gantung tua yang memancarkan cahaya kekuningan. Dindingnya dipenuhi lukisan tokoh-tokoh sejarah Indonesia. Sebagian besar adalah figur yang pernah memainkan peran penting dalam perjalanan Republik. Udara di dalam ruangan terasa berat, bukan hanya karena cuaca lembab Jakarta, tetapi karena kesadaran bahwa apa yang sedang mereka bahas malam itu memiliki potensi untuk mengguncang fondasi politik negara. Di tengah meja kayu panjang yang telah berusia puluhan tahun, sebuah map berwarna coklat tua tergeletak dengan tenang. Map itu tampak sederhana, namun isinya membuat beberapa orang di ruangan tersebut merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kertas-kertas di dalamnya telah menguning dimakan waktu, beberapa sudutnya bahkan mulai rapuh, seolah sejarah yang tertulis di dalamnya hampir hilang ditelan zaman. Dokumen itu berasal dari sebuah arsip lama di Bandung yang baru saja dibuka kembali beberapa minggu sebelumnya. Awalnya para peneliti sejarah hanya mencari bahan penelitian biasa mengenai masa akhir pemerintahan Soekarno. Namun di antara tumpukan dokumen yang hampir terlupakan itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi. Sebuah catatan pribadi. Tulisan tangan yang diyakini milik Soekarno sendiri. Tulisan itu tidak berbicara tentang strategi politik, tidak membahas hubungan internasional, dan tidak pula menyinggung konflik ideologi yang mendominasi era itu. Sebaliknya, catatan tersebut menggambarkan sebuah refleksi panjang tentang masa depan Indonesia, tentang arah bangsa ini setelah generasi revolusi berlalu, dan tentang kemungkinan munculnya seorang pemimpin baru dari tempat yang tidak pernah diperhitungkan oleh elit kekuasaan. Dalam catatan itu, Soekarno menggambarkan sebuah masa ketika Republik mengalami tekanan berat, ekonomi yang tidak stabil, pertarungan elit politik yang semakin keras, dan masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Ia menulis tentang situasi ketika kekuasaan tidak lagi terasa dekat dengan rakyat, ketika jarak antara istana dan masyarakat semakin lebar. Di tengah gambaran situasi tersebut, muncul sebuah kalimat yang membuat para pembaca dokumen itu merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Soekarno menulis bahwa pada masa seperti itulah akan muncul seorang pemimpin yang tidak dibentuk oleh sistem kekuasaan lama. Ia tidak datang dari keluarga elit nasional, tidak pula dari lingkaran kekuatan politik yang telah lama menguasai ibu kota. Sosok itu justru muncul dari daerah yang sering dianggap pinggiran oleh pusat kekuasaan. Dari tanah Sunda. Seorang tokoh yang dikenal luas oleh rakyat kecil, yang berjalan di antara masyarakat tanpa jarak kekuasaan yang kaku, dan yang membangun pengaruh bukan melalui strategi elit, tetapi melalui hubungan emosional dengan rakyatnya. Catatan itu tidak menyebut nama. Namun cara deskripsinya begitu spesifik, hingga membuat siapapun yang membacanya tidak bisa menghindari satu pertanyaan yang mengganggu pikiran. Apakah ini hanya kebetulan sejarah? Ataukah Soekarno benar-benar menuliskan sesuatu yang jauh melampaui zamannya? Di dunia politik Indonesia modern, nama Kang Deddy Mulyadi mulai muncul sebagai fenomena yang tidak bisa lagi diabaikan. Berasal dari Jawa Barat,
Ia dikenal karena pendekatan politiknya yang sangat dekat dengan masyarakat. Alih-alih tampil sebagai figur elit yang jauh dari kehidupan rakyat, ia justru membangun citra sebagai pemimpin yang selalu berada di tengah masyarakat, berbicara dengan bahasa sederhana, dan seringkali terlihat membantu langsung warga yang mengalami kesulitan. Gaya kepemimpinannya berbeda dari banyak politisi nasional yang terbiasa dengan formalitas kekuasaan. Dalam banyak kesempatan, ia terlihat lebih seperti tokoh masyarakat daripada pejabat politik. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Popularitasnya tumbuh bukan karena kampanye besar-besaran, tetapi karena hubungan emosional yang terbentuk secara alami dengan masyarakat. Fenomena itu awalnya dianggap biasa oleh banyak pengamat politik. Indonesia telah melihat banyak tokoh daerah yang naik ke panggung nasional. Namun dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu mulai terasa berbeda. Popularitas Kang Deddy tidak hanya berkembang di Jawa Barat, tetapi mulai merambat ke berbagai daerah lain melalui media sosial dan jaringan komunitas masyarakat. Video kegiatannya bersama rakyat kecil beredar luas di internet. Potongan-potongan rekaman tersebut memperlihatkan interaksi yang terasa spontan dan tanpa jarak kekuasaan. Banyak orang melihatnya sebagai simbol harapan baru dalam politik yang selama ini dianggap terlalu jauh dari kehidupan masyarakat biasa. Namun bagi sebagian elit politik di Jakarta, fenomena ini justru menimbulkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Terutama setelah dokumen dari arsip Soekarno itu ditemukan. Hujan di luar rumah tua Menteng itu semakin deras. Suara air yang jatuh di atap menciptakan irama monoton yang menambah kesan sunyi di dalam ruangan. Map coklat tua di atas meja tetap terbuka pada halaman yang berisi catatan paling mengejutkan dari dokumen tersebut. Sebuah kalimat pendek yang ditulis di bagian bawah halaman, seolah sebagai penutup dari refleksi panjang Soekarno tentang masa depan bangsa. Kalimat itu berbicara tentang seorang pemimpin yang akan berjalan menuju pusat kekuasaan bukan karena dirancang oleh elit politik, tetapi karena didorong oleh gelombang rakyat yang tidak lagi percaya pada sistem lama. Kalimat yang kini terasa terlalu dekat dengan realitas politik Indonesia menjelang 2029. Namun kegelisahan terbesar bukan hanya berasal dari isi catatan tersebut. Masalah sebenarnya muncul pagi tadi, ketika sebuah video tiba-tiba viral di internet. Video itu menampilkan seorang peneliti sejarah yang memegang salinan dokumen yang sama, dokumen yang seharusnya masih tersimpan sebagai arsip rahasia. Dalam video tersebut, peneliti itu menjelaskan secara rinci tentang catatan Soekarno dan kemungkinan kaitannya dengan situasi politik Indonesia saat ini. Video itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan jam, jutaan orang telah menontonnya. Dan sebelum hari berakhir, dunia politik Indonesia mulai bergetar oleh satu pertanyaan yang sama. Apakah ramalan itu benar-benar sedang terjadi? Namun yang membuat situasi berubah menjadi jauh lebih gelap adalah kabar yang datang beberapa jam setelah video tersebut viral. Peneliti sejarah yang mengunggah video itu ditemukan meninggal di ruang kerjanya sendiri. Polisi menyebutnya sebagai kematian misterius yang masih dalam penyelidikan. Tetapi ketika penyelidik memeriksa meja kerjanya, mereka menemukan sebuah catatan terakhir yang ditulis dengan tangan yang tergesa-gesa. Catatan pendek yang seolah ditulis dalam keadaan panik. Kalimatnya hanya satu. Ramalan Soekarno itu belum lengkap, dan seseorang sedang berusaha memastikan kebenarannya tidak pernah diketahui publik. Pagi di Jakarta datang dengan suasana yang tidak biasa. Kota yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan dan ritme kehidupan yang tergesa-gesa terasa memiliki lapisan ketegangan yang tidak terlihat, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Berita tentang kematian peneliti sejarah yang mengunggah video mengenai catatan pribadi Soekarno mulai menyebar secara perlahan, tetapi tidak melalui jalur berita besar. Justru media nasional tampak anehnya tenang, seakan ada kesepakatan tidak tertulis untuk tidak membesar-besarkan kejadian itu. Namun di dunia digital, terutama di forum diskusi dan media sosial, percakapan tentang video tersebut telah berubah menjadi badai spekulasi yang tidak dapat dikendalikan. Video itu sendiri masih beredar luas. Dalam rekaman berdurasi sekitar 12 menit itu, peneliti tersebut menjelaskan dengan suara tenang tentang dokumen arsip yang baru ditemukan di Bandung. Ia memaparkan bagaimana tulisan tangan Soekarno di dalam catatan itu menggambarkan masa depan Indonesia dengan detail yang mengejutkan. Penjelasan itu disampaikan dengan bahasa akademis yang hati-hati, tetapi satu bagian dari video tersebut terasa sangat berbeda dari keseluruhan narasi yang disampaikan. Pada bagian akhir rekaman, peneliti itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya. Ekspresi wajahnya berubah lebih serius,
Seolah ia menyadari bahwa apa yang akan ia katakan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar penelitian sejarah. Ia kemudian menjelaskan bahwa catatan Soekarno tidak hanya berbicara tentang munculnya seorang pemimpin dari tanah Sunda. Ada bagian lain dari dokumen itu yang tampaknya sengaja dipisahkan dari halaman utama. Bagian itu mengandung deskripsi tambahan mengenai situasi politik yang akan terjadi menjelang kemunculan pemimpin tersebut. Deskripsi yang terasa semakin relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Dalam catatan tersebut, Soekarno menggambarkan masa ketika elit kekuasaan di Jakarta akan terpecah menjadi beberapa kelompok yang saling bersaing dengan keras. Konflik internal di dalam lingkaran kekuasaan akan semakin dalam, menciptakan ketidakstabilan politik yang perlahan-lahan melemahkan struktur pemerintahan. Di tengah situasi itu, masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan pada sistem yang selama ini mereka anggap sebagai penopang negara. Narasi itu terdengar seperti refleksi sejarah biasa, sampai peneliti tersebut menyebutkan satu hal yang membuat banyak orang mulai menghubungkannya dengan situasi politik masa kini. Ia menyebutkan bahwa menurut catatan tersebut, pemimpin yang diramalkan Soekarno tidak akan muncul secara tiba-tiba melalui jalur kekuasaan tradisional. Sebaliknya, ia akan muncul melalui gelombang dukungan rakyat yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak lagi memiliki wakil sejati di pusat kekuasaan. Penjelasan itu segera memicu spekulasi luas. Banyak orang mulai mengaitkan deskripsi tersebut dengan sosok Deddy Mulyadi, seorang tokoh politik dari Jawa Barat yang dalam beberapa tahun terakhir semakin dikenal luas karena kedekatannya dengan masyarakat. Fenomena Kang Deddy sebenarnya telah berkembang cukup lama, tetapi dalam beberapa bulan terakhir popularitasnya meningkat dengan cara yang tidak biasa. Video kegiatannya bersama masyarakat desa, interaksinya dengan pedagang kecil, hingga cara komunikasinya yang sederhana telah menciptakan citra politik yang terasa berbeda dari banyak tokoh nasional lainnya. Di tengah lanskap politik yang seringkali dipenuhi retorika formal dan perhitungan kekuasaan yang dingin, gaya kepemimpinannya tampak lebih spontan dan emosional. Banyak masyarakat melihatnya sebagai figur yang tidak sepenuhnya terikat pada sistem elit Jakarta. Ketika video peneliti sejarah itu viral, hubungan antara catatan Soekarno dan fenomena Kang Deddy mulai menjadi bahan diskusi yang semakin luas. Banyak orang menganggapnya sebagai kebetulan yang menarik, sementara sebagian lain mulai melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan sejarah. Namun di balik percakapan publik yang semakin ramai, dunia politik justru bergerak dalam keheningan yang jauh lebih tegang. Di beberapa kantor pemerintahan dan markas partai politik besar di Jakarta, pertemuan-pertemuan kecil mulai terjadi secara diam-diam. Para analis politik dan konsultan strategi mulai mempelajari dampak potensial dari narasi yang sedang berkembang ini. Mereka memahami bahwa dalam politik modern, persepsi publik seringkali memiliki kekuatan yang sama besar dengan realitas politik itu sendiri. Jika masyarakat mulai percaya bahwa seorang tokoh telah diramalkan oleh sosok sebesar Soekarno, maka narasi itu dapat menciptakan momentum psikologis yang sangat kuat. Momentum seperti itu sulit dilawan dengan strategi politik biasa, karena ia bekerja pada tingkat emosional yang jauh lebih dalam daripada sekadar program atau kampanye. Sementara itu, penyelidikan resmi terhadap kematian peneliti sejarah tersebut berjalan dengan sangat lambat. Informasi yang keluar ke publik sangat terbatas, dan setiap detail yang muncul justru menambah misteri daripada memberikan jawaban. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ruang kerja peneliti itu ditemukan dalam keadaan sangat rapi, tanpa tanda-tanda perlawanan atau kekacauan. Komputernya masih menyala ketika polisi tiba, dan di layar terlihat dokumen penelitian yang belum selesai ditulis. Namun ada satu hal yang membuat para penyelidik merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah folder digital yang sebelumnya berisi hasil penelitian mengenai catatan Soekarno tiba-tiba hilang dari sistem komputer tersebut. Folder itu tidak dihapus secara biasa. Seolah seseorang telah mengakses komputer itu dari jarak jauh dan menghapusnya dengan metode yang hampir tidak meninggalkan jejak. Kabar tentang hilangnya folder itu belum diketahui publik. Tetapi bagi beberapa orang di lingkaran kekuasaan Jakarta, informasi tersebut justru menjadi bukti bahwa dokumen yang ditemukan di Bandung mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ramalan politik. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan bagian catatan yang disebut oleh peneliti dalam video terakhirnya. Bagian yang tidak pernah ia sempat jelaskan sepenuhnya. Beberapa jam sebelum kematiannya, menurut catatan telepon yang diperiksa oleh penyelidik, peneliti itu sempat melakukan satu panggilan terakhir. Panggilan itu tidak berlangsung lama. Namun nomor yang ia hubungi membuat beberapa pejabat di Jakarta mulai merasakan kegelisahan yang jauh lebih dalam.
karena nomor tersebut terdaftar atas nama seseorang yang tidak pernah mereka duga akan terlibat dalam misteri ini. Nomor itu milik seorang tokoh politik dari Jawa Barat. Seorang pria yang namanya kini semakin sering disebut dalam percakapan tentang masa depan Indonesia. Nama itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, menurut catatan operator, panggilan tersebut berhasil tersambung. Tetapi tidak pernah ada rekaman tentang apa yang mereka bicarakan. Langit Jakarta pagi itu tampak kelabu, seolah kota yang biasanya penuh energi itu sedang menyimpan kegelisahan yang tidak terlihat oleh mata. Lalu lintas tetap bergerak seperti biasa. Kendaraan memenuhi jalanan utama yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan berbagai kawasan bisnis. Namun di balik rutinitas yang tampak normal itu, percakapan di banyak ruang tertutup mulai dipenuhi oleh satu topik yang sama, dokumen lama dari arsip Soekarno dan kaitannya dengan fenomena politik yang semakin sulit diabaikan. Video yang diunggah oleh peneliti sejarah sebelum kematiannya masih terus beredar di berbagai platform digital. Setiap hari jumlah penontonnya bertambah, dan dengan setiap penayangan baru, interpretasi terhadap isi video itu juga berkembang semakin liar. Beberapa orang melihatnya sebagai penemuan sejarah yang menarik, sementara yang lain mulai menganggapnya sebagai petunjuk tentang masa depan politik Indonesia yang sedang terbentuk secara perlahan. Di banyak forum diskusi daring, potongan-potongan kalimat dari catatan Soekarno mulai dianalisis secara mendalam. Orang-orang membandingkan deskripsi dalam dokumen itu dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Mereka memperhatikan setiap detail, tentang krisis kepercayaan terhadap elit, tentang perpecahan internal di lingkaran kekuasaan, dan tentang kemungkinan munculnya pemimpin yang tidak dibentuk oleh sistem lama. Semakin banyak orang yang membaca catatan tersebut, semakin kuat pula hubungan yang mereka bangun antara ramalan itu dan sosok Deddy Mulyadi. Fenomena ini berkembang secara organik, tanpa organisasi resmi yang menggerakkannya. Potongan video kegiatan Kang Deddy di berbagai daerah kembali diunggah oleh warganet, disertai dengan komentar yang mengaitkannya dengan deskripsi pemimpin dari Tanah Sunda dalam catatan Soekarno. Bagi sebagian orang, kemiripan itu terasa terlalu kuat untuk dianggap sekadar kebetulan. Namun di dunia politik formal, situasinya jauh lebih kompleks. Di gedung-gedung pemerintahan Jakarta, banyak tokoh politik senior mulai memandang perkembangan ini dengan perhatian yang semakin serius. Bukan karena mereka percaya pada ramalan sejarah, melainkan karena mereka memahami kekuatan narasi dalam membentuk persepsi publik. Sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa dalam politik, keyakinan kolektif masyarakat seringkali lebih berpengaruh daripada strategi yang dirancang oleh para elit. Ketika masyarakat mulai percaya pada sebuah cerita tentang masa depan, cerita itu dapat berubah menjadi kekuatan sosial yang sangat sulit dihentikan. Itulah yang mulai dikhawatirkan oleh sebagian orang di lingkaran kekuasaan. Sementara diskusi publik terus berkembang, penyelidikan terhadap kematian peneliti sejarah tersebut justru bergerak dalam bayang-bayang yang semakin misterius. Informasi yang keluar dari kepolisian sangat terbatas, dan setiap detail yang bocor ke media justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Para penyelidik menemukan bahwa beberapa hari sebelum mengunggah videonya, peneliti tersebut tampaknya telah mengakses bagian lain dari arsip yang belum pernah dibuka sebelumnya. Bagian itu berasal dari koleksi dokumen pribadi Soekarno yang selama puluhan tahun disimpan tanpa katalog yang jelas. Namun ketika tim penyelidik mencoba menelusuri dokumen tambahan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa halaman arsip ternyata telah hilang. Tidak ada catatan resmi tentang pemindahan dokumen tersebut, dan staf arsip yang bertanggung jawab atas koleksi itu tidak dapat menjelaskan kapan halaman-halaman itu terakhir terlihat. Situasi ini membuat misteri semakin dalam. Jika benar ada bagian lain dari catatan Soekarno yang belum diketahui publik, maka isi dokumen yang hilang itu mungkin memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Sementara itu, di Jawa Barat, kehidupan Kang Deddy Mulyadi berjalan seperti biasa di permukaan. Ia masih terlihat menghadiri berbagai kegiatan masyarakat, berbicara dengan warga desa, dan melakukan kunjungan ke berbagai daerah tanpa pengawalan politik yang berlebihan. Bagi masyarakat yang menyambutnya di lapangan, ia tetap terlihat seperti tokoh yang sama, sederhana, terbuka, dan dekat dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Namun di balik aktivitas publik tersebut, beberapa orang di lingkaran terdekatnya mulai menyadari bahwa situasi yang berkembang di tingkat nasional tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan. Nama Kang Deddy kini tidak hanya dibicarakan dalam konteks politik lokal atau regional. Ia mulai menjadi bagian dari narasi yang jauh lebih besar. Sebuah cerita tentang masa depan kepemimpinan Indonesia yang perlahan-lahan dibentuk oleh sejarah, spekulasi,
dan harapan masyarakat. Di Jakarta, beberapa analis politik mulai mencoba memetakan kemungkinan dampak jangka panjang dari fenomena ini. Mereka memahami bahwa jika narasi tentang ramalan Soekarno terus berkembang tanpa kendali, maka pemilihan Presiden 2029 bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari kontestasi politik biasa. Ia bisa menjadi pertarungan antara sistem kekuasaan lama dan gelombang harapan baru yang tumbuh dari masyarakat. Namun semua perhitungan politik itu tiba-tiba berubah arah ketika sebuah informasi baru muncul dari hasil penyelidikan internal. Informasi tersebut tidak dipublikasikan ke media. Hanya beberapa pejabat tinggi yang mengetahuinya. Menurut laporan forensik digital terbaru, komputer milik peneliti sejarah yang meninggal itu ternyata sempat mengirim satu file tambahan beberapa menit sebelum video terakhirnya diunggah. File itu tidak pernah muncul di internet. Namun sistem pelacakan data menunjukkan bahwa file tersebut berhasil terkirim ke satu alamat penerima. Alamat yang sangat mengejutkan. Karena file rahasia itu tidak dikirim ke media. Tidak juga ke lembaga penelitian. File tersebut dikirim langsung ke seseorang yang selama ini menjadi pusat spekulasi dalam cerita ini. File terakhir dari peneliti itu dikirim langsung kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu isi file tersebut. Berita tentang file misterius yang dikirim beberapa menit sebelum kematian peneliti sejarah itu tidak pernah sampai ke publik. Informasi tersebut berhenti di lingkaran kecil pejabat tinggi yang terlibat dalam penyelidikan internal. Namun justru karena kerahasiaannya, laporan itu menimbulkan kegelisahan yang jauh lebih besar di antara mereka yang mengetahuinya. Dalam dunia politik yang penuh perhitungan, sebuah dokumen yang berpindah tangan pada saat-saat terakhir sebelum kematian seseorang selalu memiliki arti yang tidak sederhana. Nama Deddy Mulyadi kini tidak lagi hanya muncul dalam diskusi publik mengenai kemungkinan masa depan politik Indonesia. Ia mulai menjadi bagian dari teka-teki yang jauh lebih rumit, sebuah rangkaian peristiwa yang berakar pada dokumen lama milik Soekarno dan kematian misterius seorang peneliti yang tampaknya telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui terlalu cepat. Di Jakarta, beberapa ruang rapat yang biasanya digunakan untuk pertemuan rutin pemerintahan berubah menjadi tempat diskusi tertutup yang berlangsung hingga larut malam. Para penasihat politik, analis keamanan, dan beberapa tokoh senior yang telah lama berada di pusat kekuasaan mulai mencoba menyusun gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masalahnya bukan sekadar tentang ramalan sejarah. Banyak dari mereka tidak benar-benar percaya bahwa Soekarno mampu meramalkan masa depan secara literal. Namun mereka memahami satu hal yang jauh lebih penting. Dalam politik modern, simbol dan cerita memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika masyarakat mulai mempercayai sebuah narasi yang kuat, maka narasi itu dapat membentuk realitas politik dengan cara yang tidak selalu dapat diprediksi. Dokumen lama yang kini beredar dalam bentuk salinan digital telah memicu imajinasi publik. Potongan kalimat yang ditulis puluhan tahun lalu kini dibaca ulang dengan kacamata situasi politik masa kini. Setiap kalimat terasa seolah memiliki makna baru, seolah sejarah sedang berbicara langsung kepada generasi yang hidup di era yang sama sekali berbeda. Di tengah perkembangan tersebut, pertanyaan tentang file yang dikirim kepada Kang Deddy menjadi semakin mengganggu. Apakah file itu hanya salinan dokumen yang sama seperti yang sudah beredar di internet? Ataukah ia berisi bagian lain dari catatan Soekarno yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya? Para penyelidik mencoba menelusuri jalur pengiriman data tersebut, tetapi sistem keamanan yang digunakan oleh peneliti itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. File tersebut dienkripsi dengan metode yang sangat kuat, dan setelah berhasil terkirim, salinan di komputer pengirim otomatis terhapus dari sistem. Langkah itu menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Peneliti tersebut telah merencanakan pengiriman file itu dengan sangat hati-hati. Seolah ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Sementara itu, di Jawa Barat, aktivitas Kang Deddy tetap berlangsung seperti biasa di mata publik. Ia masih menghadiri kegiatan masyarakat, berdialog dengan warga, dan menjalankan agenda sosial yang selama ini menjadi ciri khasnya. Banyak orang yang bertemu dengannya di berbagai daerah, tidak melihat perubahan besar dalam sikap atau perilakunya. Namun di lingkaran terdekatnya, beberapa orang mulai menyadari bahwa perhatian terhadap dirinya dari berbagai pihak semakin meningkat. Permintaan wawancara dari media nasional bertambah drastis. Analis politik mulai membahas namanya dalam diskusi televisi dan di media sosial. Jumlah pengikut serta pendukungnya meningkat dengan kecepatan yang mencolok. Fenomena ini mulai membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar popularitas politik.
Ia perlahan-lahan berubah menjadi simbol. Simbol harapan bagi sebagian masyarakat yang merasa bahwa politik nasional terlalu lama dikendalikan oleh kelompok elit yang sama. Simbol ketidakpastian bagi mereka yang berada di pusat kekuasaan. Namun semua spekulasi itu tiba-tiba mendapatkan dimensi baru ketika sebuah laporan tambahan muncul dari tim penyelidik digital. Setelah berhari-hari mencoba memecahkan sistem enkripsi, mereka akhirnya menemukan satu detail kecil yang sebelumnya terlewat. File yang dikirim oleh peneliti sejarah itu ternyata tidak langsung dibuka oleh penerimanya. Catatan server menunjukkan bahwa file tersebut memang telah sampai ke perangkat tujuan. Namun hingga beberapa hari setelah pengiriman, file itu masih belum diakses. Temuan ini menimbulkan pertanyaan baru yang jauh lebih membingungkan. Jika benar file tersebut dikirim kepada Kang Deddy Mulyadi, mengapa ia belum membukanya? Apakah ia belum mengetahui keberadaan file itu? Ataukah ia sengaja menunggu waktu yang tepat? Sementara para analis mencoba memahami situasi tersebut, sebuah perkembangan lain muncul secara tiba-tiba di ruang publik. Beberapa media alternatif mulai mempublikasikan artikel yang mengaitkan ramalan Soekarno dengan dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2029. Artikel-artikel itu tidak secara langsung menyebutkan bahwa ramalan tersebut pasti merujuk pada Kang Deddy, tetapi cara mereka menyusun narasi membuat pembaca dengan mudah menarik kesimpulan sendiri. Diskusi publik semakin panas. Namun di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap cerita ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi di Bandung. Arsip Nasional yang menyimpan dokumen asli catatan Soekarno tiba-tiba melaporkan sebuah insiden keamanan. Salah satu ruang penyimpanan arsip ditemukan dalam keadaan terbuka pada tengah malam. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau sistem keamanan. Namun setelah staf melakukan pemeriksaan cepat terhadap koleksi dokumen di dalam ruangan itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh penyelidikan berubah arah. Salah satu kotak arsip yang berisi dokumen pribadi Soekarno ternyata telah kosong. Dan di dalam kotak yang kini tidak lagi berisi apapun itu, terdapat label kecil dengan tulisan yang membuat para penyelidik merasa seolah mereka baru saja membuka pintu menuju misteri yang jauh lebih besar. Label itu bertuliskan satu kalimat pendek. Catatan tambahan, hanya untuk dibuka pada masa ketika ramalan mulai menjadi kenyataan. Kabar tentang hilangnya kotak arsip dari ruang penyimpanan dokumen sejarah di Bandung tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Insiden itu langsung dikategorikan sebagai kasus sensitif oleh pihak berwenang, dan hanya segelintir pejabat tinggi yang mengetahui detail lengkapnya. Namun bagi mereka yang telah mengikuti perkembangan misteri catatan pribadi Soekarno sejak awal, kejadian tersebut terasa seperti potongan lain dari sebuah teka-teki yang semakin kompleks. Kotak arsip yang hilang itu bukan sekadar tempat penyimpanan dokumen biasa. Berdasarkan catatan inventaris lama, kotak tersebut berisi kumpulan tulisan tangan Soekarno yang belum pernah dipublikasikan secara resmi. Sebagian besar dokumen di dalamnya dikategorikan sebagai refleksi pribadi, catatan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari arsip negara. Di antara dokumen-dokumen itu, terdapat beberapa halaman yang disebut sebagai catatan tambahan, bagian yang menurut arsiparis lama memiliki isi yang sangat sensitif sehingga tidak pernah dibuka sejak masa awal penyimpanannya. Selama puluhan tahun, kotak tersebut hanya dianggap sebagai bagian dari koleksi sejarah yang menunggu penelitian lebih lanjut. Tidak ada yang benar-benar memikirkan isi sebenarnya dari dokumen-dokumen itu. Namun setelah video peneliti sejarah yang meninggal secara misterius menyebar ke seluruh negeri, arti dari kotak arsip itu tiba-tiba berubah. Kini semua orang yang terlibat dalam penyelidikan mulai bertanya-tanya tentang satu hal yang sama. Apakah dokumen yang hilang itu berhubungan langsung dengan ramalan yang tertulis dalam catatan Soekarno? Jika benar demikian, maka seseorang telah mengambil langkah besar untuk mengendalikan informasi yang dapat mempengaruhi masa depan politik Indonesia. Di Jakarta, beberapa tokoh politik yang selama ini dikenal sangat berhati-hati dalam membaca situasi mulai memperhatikan perkembangan ini dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Mereka memahami bahwa sejarah seringkali digunakan sebagai alat legitimasi dalam politik. Jika ada dokumen baru dari Soekarno yang muncul di waktu yang tepat, maka dokumen tersebut bisa menjadi simbol yang sangat kuat bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Sementara itu, diskusi publik mengenai fenomena politik yang berkembang di sekitar nama Deddy Mulyadi terus meningkat. Di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat, dukungan masyarakat terhadapnya mulai terlihat semakin terbuka. Banyak kelompok komunitas lokal yang secara spontan menyatakan harapan agar tokoh tersebut suatu hari nanti maju dalam kontestasi nasional. Namun menariknya,
Kang Deddy sendiri tidak pernah secara langsung menanggapi isu mengenai ramalan Soekarno. Dalam setiap kesempatan wawancara, ia selalu berbicara tentang hal-hal yang lebih sederhana, tentang pendidikan, tentang budaya lokal, tentang pentingnya menjaga hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Bagi sebagian pengamat politik, sikap ini justru membuat fenomena yang berkembang di sekelilingnya terasa semakin kuat. Ketika seorang tokoh tidak secara aktif mendorong narasi yang menguntungkannya, tetapi narasi itu tetap berkembang dengan sendirinya, maka pengaruhnya seringkali menjadi lebih besar. Di tengah situasi yang semakin kompleks itu, tim penyelidik yang menangani kasus kematian peneliti sejarah akhirnya menemukan petunjuk baru dari hasil analisis digital yang lebih mendalam. Beberapa hari sebelum kematiannya, peneliti tersebut ternyata sempat mengunjungi arsip di Bandung secara diam-diam pada malam hari. Rekaman kamera keamanan menunjukkan bahwa ia memasuki ruang penyimpanan yang sama dengan tempat kotak arsip itu, kemudian dilaporkan hilang. Namun rekaman tersebut juga memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Peneliti itu tidak datang sendirian. Dalam rekaman yang agak buram, terlihat sosok lain berdiri di dekat pintu ruangan saat peneliti tersebut memeriksa dokumen di dalam kotak arsip. Sosok itu tidak terlihat jelas, tetapi posturnya menunjukkan bahwa ia kemungkinan adalah seorang pria dengan tinggi badan cukup besar. Yang membuat situasi menjadi semakin misterius adalah fakta bahwa rekaman kamera setelah momen itu tiba-tiba terputus selama hampir 15 menit. 15 menit yang tidak memiliki dokumentasi apapun. Ketika rekaman kembali normal, peneliti tersebut terlihat keluar dari ruangan dengan wajah yang tampak tegang. Ia membawa sesuatu di tangannya, kemungkinan beberapa lembar dokumen yang diambil dari dalam kotak arsip tersebut. Beberapa hari kemudian, ia mengunggah video yang kemudian menjadi viral di seluruh negeri. Dan beberapa jam setelah video itu diunggah, ia ditemukan meninggal. Kini para penyelidik mulai menyusun kemungkinan baru yang jauh lebih mengkhawatirkan. Jika peneliti itu benar-benar menemukan catatan tambahan dari Soekarno, maka isi dokumen tersebut mungkin adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang cukup berbahaya hingga membuat seseorang rela melakukan apapun untuk memastikan dokumen itu tidak pernah dipublikasikan. Namun ada satu fakta yang membuat semua spekulasi ini semakin sulit dipahami. Dokumen yang diambil oleh peneliti itu tidak pernah ditemukan di tempat kejadian perkara. Komputernya telah dibersihkan dari file penelitian. Kotak arsip di Bandung kini kosong. Dan satu-satunya salinan yang mungkin masih ada adalah file yang sempat ia kirim beberapa menit sebelum kematiannya. File yang dikirim kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun misteri itu tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih menegangkan ketika sebuah kabar baru muncul dari lingkaran terdekat Kang Deddy sendiri. Menurut salah satu staf yang bekerja bersamanya, sebuah email aneh masuk ke kotak surat pribadinya pada malam yang sama ketika file misterius itu dikirim. Email itu tidak memiliki isi panjang. Hanya satu lampiran terenkripsi. Dan satu kalimat pendek yang tertulis di badan pesan. Kalimat yang tampaknya dikutip langsung dari catatan lama Soekarno. Jika engkau membaca ini, berarti waktunya sudah semakin dekat, dan mereka pasti akan berusaha menghentikanmu. Malam itu di Jawa Barat terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang turun dari perbukitan membawa hawa dingin yang tipis, menyapu halaman rumah-rumah warga yang mulai memadamkan lampu satu persatu. Di tengah ketenangan yang tampak biasa itu, sebuah pesan elektronik yang tiba beberapa jam sebelumnya mulai menjadi pusat kegelisahan bagi orang-orang di lingkaran terdekat Deddy Mulyadi. Email tersebut sederhana, hampir terlalu sederhana untuk sebuah pesan yang kini dianggap sangat penting. Tidak ada identitas pengirim yang jelas, hanya alamat digital yang tampak seperti rangkaian huruf dan angka acak. Lampiran terenkripsi yang menyertainya belum dibuka, karena sistem keamanan perangkat secara otomatis meminta proses verifikasi tambahan sebelum file itu dapat diakses. Namun yang membuat pesan itu terasa berat bukanlah file terenkripsinya, melainkan kalimat pendek yang tertulis di dalam badan email. Kalimat itu terasa seperti potongan dari masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali ke permukaan sejarah. Sebuah kalimat yang diakini berasal dari catatan pribadi Soekarno. Kalimat tersebut menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar isi dokumen yang mungkin tersimpan di dalam file tersebut. Jika benar pesan itu berhubungan dengan catatan tambahan yang hilang dari arsip Bandung, maka seseorang telah dengan sengaja memastikan bahwa dokumen tersebut sampai kepada Kang Deddy sebelum informasi itu sepenuhnya hilang. Pertanyaannya kemudian berubah menjadi lebih rumit. Siapa yang mengirim email itu? Apakah pengirimnya adalah peneliti sejarah yang meninggal beberapa jam setelah mengunggah videonya?
Ataukah ada pihak lain yang mengetahui isi dokumen tersebut dan berusaha memastikan bahwa pesan itu tetap sampai kepada orang yang dianggap paling relevan dengan ramalan tersebut? Di Jakarta, laporan mengenai email tersebut akhirnya sampai ke beberapa pejabat yang sebelumnya telah memantau perkembangan misteri ini. Informasi itu tidak diumumkan secara resmi, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai merasa bahwa peristiwa yang mereka hadapi mungkin jauh lebih besar daripada sekadar kebocoran dokumen sejarah. Bagi mereka yang telah lama mempelajari dinamika kekuasaan di Indonesia, kemunculan kembali nama Soekarno dalam narasi politik modern memiliki arti simbolis yang sangat kuat. Selama puluhan tahun, figur Soekarno tetap menjadi salah satu simbol paling besar dalam sejarah Republik ini, tokoh yang tidak hanya memimpin perjuangan kemerdekaan, tetapi juga membentuk imajinasi nasional tentang kepemimpinan. Jika catatan pribadinya benar-benar memuat refleksi tentang masa depan Indonesia, maka dokumen tersebut bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar arsip sejarah. Ia dapat berubah menjadi narasi politik yang mampu mempengaruhi cara masyarakat memandang kepemimpinan masa depan. Sementara itu, situasi di ruang publik semakin berkembang. Diskusi mengenai kemungkinan ramalan Soekarno semakin sering muncul dalam berbagai forum dan program analisis politik. Beberapa akademisi mencoba menafsirkannya sebagai metafora sejarah, sementara sebagian lain tidak menutup kemungkinan bahwa Soekarno memang memiliki pandangan jauh ke depan mengenai pola kepemimpinan yang akan muncul di Indonesia. Nama Kang Deddy Mulyadi kini hampir selalu disebut dalam diskusi tersebut, baik sebagai contoh fenomena politik baru maupun sebagai figur yang secara tidak langsung dihubungkan dengan narasi ramalan tersebut. Namun di tengah semua spekulasi itu, orang yang menjadi pusat perhatian justru tetap terlihat menjalani aktivitasnya dengan cara yang hampir tidak berubah. Dalam berbagai kegiatan masyarakat, Kang Deddy masih berbicara tentang isu-isu lokal, tentang budaya Sunda, tentang pendidikan anak-anak desa, dan tentang pentingnya menjaga hubungan antara pemimpin dan rakyat. Bagi banyak orang yang melihatnya dari dekat, sikap itu terasa konsisten dengan karakter yang selama ini ia tunjukkan. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran politik besar di tingkat nasional. Namun bagi para pengamat yang mempelajari fenomena ini dari jarak yang lebih jauh, justru disitulah letak keanehan yang semakin terasa. Karena sejarah politik seringkali menunjukkan bahwa tokoh yang akhirnya menjadi simbol perubahan besar justru sering muncul tanpa ambisi yang terlihat secara terang-terangan. Sementara itu, penyelidikan terhadap kematian peneliti sejarah mulai menemukan potongan informasi baru yang semakin memperjelas bahwa peristiwa ini bukan sekadar kebetulan. Tim forensik digital akhirnya berhasil menelusuri sebagian jalur komunikasi terakhir yang dilakukan oleh peneliti tersebut sebelum kematiannya. Dari analisis itu, muncul satu fakta yang membuat para penyelidik merasa bahwa mereka sedang menyentuh bagian paling sensitif dari misteri ini. Beberapa jam sebelum mengirim file kepada Kang Deddy, peneliti itu ternyata sempat menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Panggilan tersebut berlangsung kurang dari 2 menit. Namun rekaman metadata menunjukkan bahwa panggilan itu berasal dari jaringan komunikasi yang biasanya digunakan oleh lembaga keamanan negara. Temuan ini membuat situasi berubah menjadi jauh lebih rumit. Jika benar ada pihak dari dalam sistem kekuasaan yang telah mengetahui penelitian tersebut sebelum video itu dipublikasikan, maka kematian peneliti itu mungkin bukan sekadar kecelakaan atau peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Ia bisa menjadi bagian dari upaya untuk mengendalikan informasi yang dianggap terlalu berbahaya jika sampai ke publik. Namun di tengah semua spekulasi itu, satu hal yang masih belum terjadi justru menjadi sumber ketegangan terbesar. File misterius yang dikirim kepada Kang Deddy Mulyadi masih belum dibuka. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang sunyi beberapa hari kemudian, sistem keamanan perangkat akhirnya mencatat sebuah aktivitas baru. File tersebut akhirnya diakses untuk pertama kalinya. Dan hanya beberapa detik setelah file itu terbuka, seseorang yang berada di ruangan yang sama dengan Kang Deddy menyadari sesuatu yang membuat suasana mendadak berubah tegang. Isi dokumen itu ternyata bukan hanya ramalan. Di dalamnya terdapat satu halaman terakhir yang memuat sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah nama. Nama yang selama ini tidak pernah disebut dalam cerita apapun tentang ramalan Soekarno. Ruangan itu mendadak terasa jauh lebih sempit ketika halaman terakhir dari file misterius tersebut akhirnya muncul di layar. Cahaya monitor yang redup memantulkan bayangan tipis di wajah orang-orang yang berada di dalam ruangan itu. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara napas terasa berat. Seolah setiap orang memahami bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk muncul di hadapan publik. Selama beberapa detik, layar hanya menampilkan halaman dokumen yang terlihat sangat tua.
Kertasnya tampak kusam, dengan tekstur yang menunjukkan usia puluhan tahun. Tulisan tangan yang tertera di atasnya jelas berbeda dari teks sebelumnya. Huruf-hurufnya lebih tegas, lebih besar, seolah ditulis dengan emosi yang lebih kuat daripada bagian catatan lain dari Soekarno. Selama beberapa hari terakhir, semua orang yang mengikuti misteri ini berasumsi bahwa catatan tambahan tersebut hanya berisi refleksi lebih jauh mengenai masa depan politik Indonesia. Sebuah analisis sejarah yang mungkin sangat tajam, tetapi tetap berada dalam batas pemikiran seorang pemimpin besar tentang arah bangsa yang pernah ia dirikan. Namun halaman terakhir itu memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Tulisan di bagian atas halaman tampak seperti kalimat penutup dari catatan panjang yang sebelumnya tidak pernah diketahui publik. Dalam kalimat tersebut, Soekarno menulis tentang masa ketika Republik ini akan menghadapi titik persimpangan yang sulit, masa ketika kekuasaan tidak lagi cukup kuat untuk menyatukan harapan rakyat, dan ketika masyarakat mulai mencari sosok baru yang mereka percayai dapat mengembalikan arah bangsa. Deskripsi itu terasa hampir terlalu akrab dengan kondisi politik yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Namun bagian yang membuat suasana di ruangan itu berubah menjadi sunyi bukanlah deskripsi tersebut, melainkan satu baris tulisan yang terletak di bagian paling bawah halaman. Sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta yang terlihat sedikit lebih tebal daripada tulisan lainnya. Kalimat itu berisi sebuah nama. Nama yang selama ini hanya muncul dalam spekulasi publik, tetapi tidak pernah secara langsung disebut dalam dokumen sejarah apapun yang berkaitan dengan ramalan tersebut. Nama itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Bagi orang-orang yang berada di ruangan itu, melihat nama tersebut tertulis dalam dokumen yang diakini berasal dari tangan Soekarno menciptakan sensasi yang sulit dijelaskan. Bukan karena mereka langsung percaya pada ramalan tersebut, tetapi karena implikasinya terasa sangat besar. Jika dokumen itu asli, maka Soekarno tidak hanya menulis tentang kemungkinan munculnya seorang pemimpin dari tanah Sunda. Ia bahkan menuliskan nama seseorang secara spesifik. Namun setelah beberapa detik membaca halaman tersebut dengan penuh ketegangan, seseorang di ruangan itu akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Tulisan nama itu tampak sedikit berbeda dari tulisan tangan pada bagian lain dokumen. Perbedaan itu sangat halus, hampir tidak terlihat bagi orang yang tidak terbiasa menganalisis tulisan tangan. Tetapi bagi orang yang memperhatikannya dengan teliti, ada sesuatu yang terasa tidak sepenuhnya konsisten. Seolah-olah nama tersebut tidak ditulis pada waktu yang sama dengan bagian catatan lainnya. Penemuan kecil itu segera menimbulkan kemungkinan baru yang jauh lebih rumit. Apakah nama tersebut benar-benar ditulis oleh Soekarno? Ataukah seseorang menambahkannya di kemudian hari? Pertanyaan itu mengubah seluruh perspektif terhadap dokumen tersebut. Jika nama itu merupakan tambahan yang dibuat setelah catatan asli ditulis, maka misteri yang selama ini dianggap sebagai ramalan sejarah mungkin sebenarnya merupakan bagian dari sesuatu yang jauh lebih modern. Sebuah manipulasi narasi. Sementara orang-orang di ruangan itu masih mencoba memahami apa yang mereka lihat, perkembangan lain terjadi di Jakarta yang membuat situasi semakin tegang. Salah satu lembaga intelijen negara akhirnya menerima laporan lengkap mengenai hilangnya kotak arsip di Bandung, kematian peneliti sejarah, dan keberadaan fail misterius yang kini telah dibuka. Setelah mempelajari seluruh rangkaian kejadian tersebut, mereka mulai mempertimbangkan satu kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah dibahas secara terbuka. Kemungkinan bahwa seseorang sedang membangun sebuah cerita besar dengan sangat hati-hati. Sebuah cerita yang melibatkan sejarah, simbol nasional, dan tokoh politik yang sedang naik daun. Jika benar demikian, maka tujuan dari cerita tersebut bisa sangat jelas, menciptakan momentum psikologis yang kuat menjelang kontestasi politik nasional yang semakin dekat. Namun analisis itu tiba-tiba terguncang oleh satu temuan baru dari tim forensik dokumen. Setelah memperbesar gambar halaman terakhir dari file tersebut, mereka menemukan sesuatu yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Di bawah nama yang tertulis pada dokumen itu, terdapat bekas tinta yang sangat samar. Seolah-olah sebelumnya ada tulisan lain yang telah dihapus. Tulisan yang hampir tidak terlihat lagi. Tetapi dengan teknik analisis tertentu, beberapa huruf dari tulisan lama itu akhirnya berhasil terbaca. Huruf-huruf itu tidak membentuk nama Kang Deddy Mulyadi. Sebaliknya, mereka membentuk nama seseorang yang sangat berbeda. Nama itu adalah tokoh politik yang pernah memimpin Indonesia bertahun-tahun setelah era Soekarno. Seseorang yang memiliki hubungan sejarah yang sangat kompleks dengan warisan kekuasaan Soekarno. Nama yang perlahan-lahan mulai terbaca di layar analisis digital itu, membuat para analis di ruangan tersebut saling berpandangan dengan wajah tegang.
Karena huruf-huruf samar itu tampaknya membentuk satu nama yang sangat terkenal dalam sejarah Republik ini. Nama itu adalah Joko Widodo. Nama yang muncul dari analisis tinta samar itu membuat seluruh arah misteri berubah secara drastis. Selama berminggu-minggu, publik telah terjebak dalam satu narasi besar tentang kemungkinan ramalan dari Soekarno yang seolah menunjuk langsung kepada Deddy Mulyadi sebagai sosok pemimpin masa depan Indonesia. Namun ketika teknologi forensik berhasil membaca sisa tinta lama di bawah tulisan tersebut, kenyataan yang muncul justru jauh lebih kompleks daripada sekadar ramalan politik. Di bawah nama Kang Deddy yang terlihat jelas pada halaman terakhir dokumen itu, terdapat bekas tulisan yang telah dihapus dengan sangat hati-hati. Bekas tinta itu begitu samar, hingga hampir tidak mungkin terlihat tanpa peralatan analisis khusus. Namun ketika pola tinta lama diperbesar dan diproses dengan teknologi digital, huruf-huruf yang tersembunyi itu mulai membentuk susunan kata yang mengejutkan. Nama yang sebelumnya tertulis pada dokumen tersebut ternyata adalah nama Joko Widodo. Temuan itu langsung memunculkan kemungkinan baru yang jauh lebih mengejutkan. Jika benar halaman tersebut pernah memuat nama Joko Widodo, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama menggetarkan dunia politik. Kemungkinan pertama adalah bahwa Soekarno pernah menuliskan refleksi tentang munculnya pemimpin masa depan yang pada akhirnya merujuk pada sosok Jokowi sebagai figur yang benar-benar muncul dari luar lingkaran elit tradisional Jakarta. Namun kemungkinan kedua jauh lebih rumit dan jauh lebih berbahaya. Kemungkinan bahwa seseorang telah mengubah isi dokumen sejarah tersebut. Dalam dunia politik, sejarah seringkali menjadi alat yang sangat kuat. Sebuah narasi yang berakar pada figur sebesar Soekarno dapat dengan mudah mempengaruhi cara masyarakat memandang kepemimpinan dan masa depan bangsa. Jika dokumen itu dimodifikasi dengan tujuan tertentu, maka perubahan kecil pada satu nama saja dapat menggeser arah cerita yang dipercaya oleh jutaan orang. Para analis yang mempelajari dokumen itu akhirnya mulai menyusun kembali kronologi yang lebih masuk akal. Catatan asli Soekarno kemungkinan besar memang berisi refleksi tentang masa depan Indonesia dan tentang munculnya pemimpin yang berasal dari luar pusat kekuasaan lama. Dalam konteks sejarah, deskripsi itu sangat cocok dengan perjalanan politik Joko Widodo yang benar-benar muncul dari latar belakang non-elit dan akhirnya mencapai posisi tertinggi di negara ini. Namun setelah era tersebut berlalu, seseorang tampaknya menemukan nilai politik yang sangat besar dalam dokumen itu. Dengan mengganti satu nama pada halaman terakhir, narasi lama dapat dihidupkan kembali dengan arah yang baru. Seseorang mungkin ingin menciptakan kesan bahwa sejarah sedang berulang. Bahwa setelah satu pemimpin dari luar lingkaran elit berhasil memimpin Indonesia, akan muncul sosok lain yang mengikuti pola yang sama. Dan dalam cerita baru itu, nama yang dimasukkan adalah Kang Deddy Mulyadi. Sementara para penyelidik masih mencoba memahami siapa yang mungkin berada di balik perubahan dokumen tersebut, satu kenyataan lain perlahan mulai terlihat. Fenomena yang berkembang di masyarakat ternyata tidak sepenuhnya bergantung pada keaslian ramalan tersebut. Di berbagai daerah, dukungan masyarakat terhadap Kang Deddy memang telah tumbuh jauh sebelum dokumen itu muncul. Kedekatannya dengan rakyat, cara komunikasinya yang sederhana, dan pendekatan politiknya yang berbeda telah membangun hubungan emosional yang kuat dengan banyak orang. Dengan kata lain, bahkan tanpa ramalan apapun, fenomena politik itu sudah ada. Dokumen misterius tersebut hanya mempercepat narasi yang sebenarnya telah berkembang secara alami. Ketika kesimpulan ini mulai terbentuk, misteri kematian peneliti sejarah pun perlahan menemukan penjelasan yang lebih realistis. Peneliti tersebut kemungkinan besar menemukan perubahan pada dokumen asli dan berusaha mengungkapkannya kepada publik. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan penelitiannya, seseorang yang merasa terancam oleh temuan itu tampaknya berusaha menghentikan penyebaran informasi tersebut. File yang ia kirim pada saat-saat terakhir kepada Kang Deddy bukanlah bagian dari ramalan baru. Justru sebaliknya. File itu adalah bukti bahwa dokumen tersebut telah dimanipulasi. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan internal akhirnya menemukan jejak seseorang yang pernah memiliki akses langsung ke arsip Bandung dan memiliki kemampuan teknis untuk memodifikasi dokumen lama tanpa meninggalkan tanda yang mudah dikenali. Motifnya tidak sepenuhnya jelas. Tetapi para analis percaya bahwa tujuannya adalah menciptakan narasi politik yang sangat kuat menjelang dinamika kekuasaan di masa depan. Namun ketika cerita itu akhirnya terungkap, publik justru melihat sesuatu yang berbeda dari yang diperkirakan. Banyak orang tidak lagi memusatkan perhatian pada apakah ramalan Soekarno benar atau tidak. Sebaliknya, mereka mulai membicarakan satu hal yang jauh lebih penting.
bahwa masa depan Indonesia tidak pernah ditentukan oleh ramalan. Ia ditentukan oleh pilihan rakyatnya sendiri. Dan di tengah semua misteri yang sempat mengguncang dunia politik itu, satu hal tetap menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Sejarah memang bisa dimanipulasi. Dokumen bisa diubah. Cerita bisa dibangun. Namun kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin tidak pernah lahir dari ramalan siapapun. Ia lahir dari hubungan nyata antara pemimpin dan rakyatnya. Di suatu sore yang tenang di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi kembali terlihat duduk di tengah warga desa, mendengarkan keluhan seorang petani tentang hasil panen yang menurun. Tidak ada kamera besar, tidak ada panggung politik nasional, hanya percakapan sederhana di bawah pohon tua yang menaungi halaman rumah warga. Di tempat yang jauh dari intrik elit Jakarta itu, masa depan Indonesia terasa jauh lebih sederhana. Bukan tentang ramalan lama dari masa lalu, melainkan tentang pilihan yang akan dibuat oleh jutaan rakyat ketika waktunya tiba. Dan ketika tahun 2029 benar-benar datang nanti, sejarah akan membuktikan satu hal yang selalu sama dalam perjalanan bangsa ini, bahwa kekuasaan tertinggi di negeri ini, pada akhirnya selalu kembali kepada rakyat.